Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam matkul ekonomi zakat dan wakaf. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan zakat dan wakaf solusi dalam pemberdayaan umat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyu Pratama, NIM 258. Perkenalkan, nama saya Ati Isratun Nur Lailia, NIM 249. Saya Nadila Febrianti, NIM 266. Perkenalkan, nama saya Vivian Dwi Supatmawati, NIM 273. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi manajemen zakat wakaf atau siswa dari konvensional menuju manajemen profesional. Salah satu penyebab kurang maksimalnya fungsi zakat dan wakaf sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya pengetahuan bagi pengelola tentang pola pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional. Transformasi pengelolaan zakat wakaf dari manajemen tradisional menuju profesional harus segera dilakukan oleh semua pihak terkait, termasuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, antara lain membudayakan prinsip transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran dan kesepadanan, dan kemandirian. Menurut pakar zakat Hafifuddin, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki kekuatan hukum formal dan memiliki beberapa keuntungan. 1. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat. 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri bagi mustahik zakat dari hadapan muzaki. 3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang dapat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan prioritas yang ada pada suatu tempat. 4. Untuk memperlihatkan syiar Islam. Selanjutnya, Badan Amil Zakat atau disingkat dengan BAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya, kemudian mengetahui berapa jumlah mustahik zakat itu sendiri. Selanjutnya, Lembaga Amil Zakat atau disingkat LAS adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Melanjutkan dari pengertian LAS tadi atau lembaga amil zakat, ini harus memenuhi syarat agar diakui pengukuhannya. Yang pertama adalah berbadan hukum. Nah, berbadan hukum ini sangat penting karena negara kita kan negara yang hukum. Yang kedua, memiliki data muzaki dan mustahik. Dalam strukturnya pun juga harus jelas agar tidak ada penyelewengan dalam pengaturan dana tersebut. Yang ketiga, telah beroperasi minimal 2 tahun. Yang keempat, memiliki pembukuan 2 tahun terakhir dan siap diaudit oleh akuntan publik. Nah, dalam hal organisasi sangat penting sekali untuk melakukan pembukuan, apalagi dalam organisasi yang bersangkutan dengan uang barang. Yang kelima, memiliki wilayah operasi minimal 10 provinsi. Yang keenam, mendapat rekomendasi dari forum zakat. Selanjutnya, telah mampu mengumpulkan dana minimal 1 miliar dalam setahun. Nah, dalam pengumpulan ini bisa dikatakan harus nasional ya, karena untuk mencapai 1 miliar ini sangat susah kalau bukan dalam lingkup nasional. Selanjutnya, melampirkan surat kesediaan disurvei oleh
tim yang dibentuk Kemenak. Nah, untuk survei ini saya rasa ini harus, karena sangat penting sekali agar dari pihak yang berwakaf dengan organisasi atau lembaga yang menaungi wakaf tersebut, selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan bersedia koordinasi dengan Kemenak, badan amil zakat sesuai tingkatnya. Nah, harus ada koordinasi lah intinya agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, selanjutnya pelaksanaan wakaf di Indonesia. Nah, pelaksanaan wakaf di Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Karena apa? Di Indonesia ini rata-rata orangnya itu masih terpaku dengan wakaf seperti tanah atau sebagainya. Nah, untuk di luar sana itu wakaf itu sangat bermacam-macam sendiri. Nah, Anda bisa cari tahu di Google. Nah, untuk media atau apa itu sasarannya. Nah, sasaran di sini di Indonesia itu juga masih sedikit. Istilahnya masih terpaut ke masjid, sekolah, kuburan yang bersangkut paut dengan agama. Sedangkan di luar itu sudah menyebar, sudah banyak lah intinya sasaran untuk diwakafkan. Nah, selanjutnya ini pokok-pokok substansi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama, menekankan perlunya pemberdayaan pemerataan keimanan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mengatur pelaksanaan wakaf secara luas, yaitu boleh wakaf atas benda-benda bergerak baik berupa uang atau selain uang, seperti saham dan surat berharga atau yang lain lah yang berhubungan dengan saham itu. Yang ketiga, nazir sebagai tulang punggung pengelolaan pengelolaan wakaf dibagi dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Selanjutnya, peran lembaga keuangan syariah atau LKS yang ditunjukkan oleh pemerintah agama sebagai tempat penitipan wakaf uang dan berhak mengeluarkan sertifikat uang atau SWU. Yang kelima, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf akan dibentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI dan bersifat independen atau di negara tersebut, dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan menjamin kepada asuransi syariah. Selanjutnya, nomor 7 ini penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan. Yang terakhir, adanya ketentuan pidana terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolaannya. Misalnya, bagi yang dengan saja menjaminkan, menghibahkan atau menjual warisannya tanpa izin, dipidana penjara ini paling lama 5 tahun dan denda untuk uang ini 500 juta rupiah. Ada lagi yang sengaja merubah peruntukan harta benda wakaf yang laki-laki tanpa izin, untuk denda pidana, untuk dendanya ini 400 juta dan dipidana paling lama 4 tahun penjara. Yang selanjutnya, untuk
bagi yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan harta wakaf tersebut yang melebihi jumlah atau istilahnya seperti korupsi, ini dipenjara 3 tahun dan didenda 300 juta rupiah. Tugas nazir. Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa nazir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat dan dilakukan secara produktif. Di samping itu, nazir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Seorang nazir dapat menerima imbalan sebagai haknya maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut. 3. Filosofi dasar yang harus diperhatikan dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Yang pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk pemrograman pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Yang kedua, kesejahteraan nazir yang berarti kita memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Yang ketiga, asas transparansi dan akuntability. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk audit financial report. Strategi real dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif. Yang pertama, menjalin kemitraan usaha. Nazir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain atau lembaga yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategi yang ada dengan nilai komersial yang cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis. 2. Membuka jaringan kerjasama wakaf. Dalam rangka mengefektifkan peran dan pemberdayaan wakaf secara signifikan diperlukan jaringan informasi dan komunikasi serta kerjasama terhadap lembaga-lembaga yang telah mengembangkan wakaf secara profesional. Ada 4 faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif, yaitu potensi ekonomi wakaf, nazir profesional, manajemen pengelolaan modern, dan pendayagunaan hasil. Siswa sebagai instrumen pemberdaya masyarakat dari pemberdaya pendidikan menuju pemberdaya ekonomi. Pendidikan merupakan sarana strategi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Menurut Abdullah yang dikutip oleh Bubun Soeharto, bagi kelompok masyarakat bawah atau lower class, latar belakang pendidikan formal akan sulit untuk mengubah struk sosial ekonomi ke arah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mempunyai nilai akademik, akan tetapi mempunyai nilai ekonomi. Bahkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang. Bila dikaitkan dengan paradigma peranan zakat dalam memberdayakan masyarakat, khususnya bagi umat Islam, maka zakat merupakan opsi alternatif untuk meminimalisasi hambatan finansial dalam pendidikan. Kata sabilillah dalam termustahim zakat hendaklah diartikan dengan makna yang luas. Tidak hanya sabilillah dalam arti peran mengangkat senjata, akan tetapi diartikan kepada usaha atau kegiatan yang mengarah dan menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi konsep sabilillah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang berupa yang pertama mendirikan Rumah Cerdas Anak Bangsa, yaitu program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa khususnya dari keluarga yang tidak mampu dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.
Yang kedua, pengelolaan bimbel gratis, yaitu dibagi sesuai dengan wilayah kerja rumah cerdas. Tahap pertama secara kumulatif untuk daerah minimal 500 mustahid yang akan dibagi sesuai dengan tingkatan dan kelompok belajar sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu kelas 11, kelas 9, dan kelas 12 SMA. Yang ketiga adalah program 1 keluarga 1 sarjana, yaitu beasiswa-mahasiswa berprestasi di kampus negeri seluruh Indonesia. Biaya studi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. Program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Yang keempat adalah Rumah Pintar, yaitu program yang berupa rumah pusat pembelajaran masyarakat yang di dalamnya terdapat ribuan buku. Dan yang terakhir adalah program perpustakaan keliling, yaitu mobil dan motor pintar. Selanjutnya yaitu program-program tersebut di atas merupakan program pemberdayaan SDM yang unggul dalam pendidikan yang akan berpengaruh kepada perekonomian. Wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama. Bahkan khususnya yang miskin akan mendapatkan fasilitas luar biasa dan tidak putusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi wakaf tunai. Potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun di Indonesia mencapai 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 tiap bulannya. Dengan pengelolaan wakaf tunai, Indonesia tidak perlu lagi berutang kepada lembaga-lembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunannya, karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu melengkapi penerimaan negara di samping pajak, zakat, dan pendapatan lainnya. Yang kedua, potensi wakaf tanah. Menurut data yang dihimpun Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.586.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, wakaf dalam syariah Islam sebenarnya mirip dengan sebuah economic corporation di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan umat. Yang lebih menjamin keabadian wakaf itu adalah adanya ketentuan tidak boleh menjual atau mengubah aset itu menjadi barang konsumtif, tetapi tetap harus menjadikannya sebagai aset produktif. Dengan kata lain, paling 17 tidak secara teoritis. Wakaf harus selalu berkembang dan bahkan bertambah menjadi wakaf-wakaf baru. Berdasarkan catatan Lazismu, Survey Public Interest Research and Advocacy Center mencatat potensi zakat di Indonesia pada 2007 ditaksir mencapai 9,9 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dibandingkan potensi pada zakat 2004 yang jumlahnya mencapai 4,45 triliun. Pada 2004, rata-rata zakat para muzaki 416.000 per orang setiap tahunnya. Kemudian pada 2007, rata-rata zakat para muzaki mencapai 684.550.000 per orang setiap tahunnya. Pada 2011, potensi zakat nasional diperkirakan menembus angka 217 triliun per tahun. Di tahun 2015, potensi zakat diperkirakan mencapai 286 triliun. Jumlah rakyat miskin di Indonesia juga masih sangat besar selama periode 2013-2014. Angka kemiskinan di atas 28,21% karena mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, maka mayoritas dari angka kemiskinan tersebut juga dialami oleh umat Islam. Ini menjadi sangat ironis karena potensi zakat begitu besar.